Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Anjana. Saya dari kelas reguler 2, klaster 3 KIA, Prodi Manajemen di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang strategi harga internasional global. Selain itu, saya juga akan membahas tentang tujuan penetapan harga. Langsung aja yuk, cekidot. Nah, teman-teman, langsung aja yuk ke strategi harga internasional global. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan kita diskusikan kali ini, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah yang menentukan harga dasar adalah: 1. Menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. 2. Buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. 3. Tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. 4. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Nah, tujuan penetapan harga mungkin berubah-ubah tergantung pada daur hidup produk dan situasi kompetitif spesifik. 4 pendekatan penetapan harga yang paling sering dijumpai adalah meruap laba dari segmen pasar atau marketing skimming. Penetrasi pasar, mempertahankan pasar dan menambahkan laba pada biaya produksi atau cost plus. Market skimming, strategi penetapan harga berdasarkan pada market skimming merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi untuk suatu produk. Penetapan harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi menggunakan harga sebagai alat untuk bersaing untuk memperoleh posisi pasar. Mayoritas perusahaan menggunakan penetapan jenis harga ini dalam pemasaran internasional berada di kawasan Asia Pasifik. Pabrik berskala efisien dan rendahnya upah tenaga kerja membuat perusahaan-perusahaan ini dapat mengadakan serangan mendadak ke pasar. Mempertahankan pasar atau holding market. Strategi mempertahankan pasar seringkali dipergunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam pemasaran di satu negara, strategi ini seringkali berupa reaksi terhadap penyesuaian harga oleh pesaing. Cost plus atau peningkatan harga. Perusahaan yang baru terjun di bidang ekspor seringkali menggunakan strategi yang disebut penetapan harga cost plus untuk memperoleh pijakan di pasar global. Nah, pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga. Terdapat banyak pertimbangan yang dihadapi oleh pemasar internasional dalam melakukan penetapan harga. Adapun beberapa pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Menetapkan harga dalam lingkungan yang sedang dilanda inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang terjadi ini menyebabkan perlunya penyesuaian harga secara periodik. Devaluasi dan revaluasi. Devaluasi dan revaluasi terjadi ketika nilai mata uang berfluktuasi di pasar mata uang asing. Devaluasi adalah turunnya nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Sedangkan revaluasi adalah naiknya nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Kendali dan subsidi pemerintah. Dalam kondisi tertentu, tindakan pemerintah lokal merupakan ancaman serius terhadap kemampuan menghasilkan laba dari operasi anak perusahaan. Bila tindakan pemerintah membatasi kebebasan manajemen dalam menyesuaikan harga, maka usaha manajemen untuk mempertahankan margin harus dikorbankan. Tingkah laku persaingan. Keputusan penetapan harga tidak hanya dipengaruhi oleh biaya, melainkan juga oleh permintaan dan tindakan pesaing. Bila pesaing tidak menyesuaikan harga, mereka sebagai respon meningkatnya biaya, manajemen akan terhambat dalam kemampuan untuk menyesuaikan harga yang diperlukan. Penetapan harga transfer.
Penetapan harga transfer atau transfer pricing adalah penetapan harga barang dan jasa yang dipertukarkan dalam transaksi penjualan antar perusahaan. Transfer sesuai dengan biaya. Perusahaan yang menggunakan pendekatan ini mengaku bahwa penjualan oleh afiliasi internasional memberikan kontribusi pada kemampuan korporasi menghasilkan laba dengan menghasilkan efisiensi dalam operasi manufaktur domestik. Penetapan harga pokok plus. Perusahaan yang menggunakan pendekatan ini mengambil posisi bahwa laba harus diperoleh untuk semua produk atau jasa pada setiap gerakan melewati sistem korporasi. Penetapan harga transfer berdasarkan pada dasar. Harga transfer berdasarkan pada pasar dihitung dari harga yang diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Penetapan harga transfer yang menjaga jarak. Harga yang juga harus dibayar oleh pihak yang tidak berkaitan dalam transaksi yang serupa disebut sebagai penetapan harga transfer yang menjaga jarak. Peraturan perpajakan dan harga transfer. Sebelumnya telah dipahami bahwa setiap negara memiliki tingkat pajak yang berbeda-beda. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi para pemasar global dalam menetapkan harga dengan melihat pengaruh pajak yang ditetapkan di negara pasar sasaran. Penetapan harga global ada 3 macam alternatif kebijakan. 1. Kebijakan penetapan harga perluasan atau etnosentrasi. Kebijakan ini mengharuskan harga suatu produk di seluruh dunia sama dan importer atau pengimpor menanggung biaya pengiriman dan biaya impor. Pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar persaingan. 2. Kebijakan penetapan harga adaptasi atau polisentris. Pada kebijakan ini, perusahaan memberikan wewenang kepada manajer kantor cabang untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang dihadapi, sehingga tidak ada kendali persyaratan bagi perusahaan untuk mengkoordinasikan harga antar negara. 3. Kebijakan penetapan harga penemuan baru atau geosentris. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia, dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang perusahaan, namun justru mengambil posisi di antar keduanya. Asumsi yang mendasari penetapan strategi ini adalah bahwa terhadap faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam membuat keputusan harga. Berikut yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.